Pak Dhani, selamat malam. Lama tidak bertemu nih. Ada sombong ya, nggak mau main sini ya. Selamat malam, Bang Rudi. Bukan, ada Malam, kemarin malam. tuh ya kesibukan aja. Gimana, ada sering juga Siap. masuk di channelnya Pak Bom Bom. Ya, aku lihat itu Pak Bom Bom sharing. Iya, iya. Gimana? Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, kan tadi cerita batu-batu ya kan. Ya, Tapi di Gunung dalam Batu. kita itu masuk batu karang, ya kan, Hmm. kokoh seperti batu karang, batu juga, ya kan. Hmm. Nah, maka korelasinya batu itu memang memiliki filosofis yang tinggi. Hmm. Nah, itu sesuatu kekokohan. Hmm. Bagaimana pendapatnya Bang Rudi? Karena batu itu merupakan filosofis ya yang tinggi, Ya, nilai betul. filosofisnya. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Ketika datang topan, datang angin badai, maka hanya gunung batu yang nggak bisa diruntuhkannya. Artinya kokoh. Makanya Mazmur bilang, Tuhanlah gunung batuku, tempat perlindunganku, tempat perlindungan yang kokoh. Memang itu kalau bahasanya. Sama kalau dengan di lautan itu batu karang. Dihantam ombak pun dia tetap berdiri kerak, teguh. Betul filosofinya bagus itu Pak. Silakan. Hmm. Jadi kalau ada agama tertentu Hmm. yang melambangkan batu sebagai simbol, apakah salah? Ya, kalau agama tertentu melambangkan batu sebagai simbol ya. Kalau ditanya salah benar, kalau saya sih selagi dia tidak disujuti, tidak beribadah kepadanya, tidak berbakti, itu enggak masalah ya, hanya simbol. Contoh saya ngambil sebongkah batu saya taruh di rumah ini. Yang dia menjadi salah ulangan 5 ayat 20-an itu ya. Jangan membuat bagimu katanya ya untuk disembah atau bertakwa atau beribadah kepadanya. Itu nggak bisa Pak. Silakan. Ya, kalau secara manusia, saya yakin dengan yakin-yakinnya tidak ada manusia pada zaman sekarang, peradaban yang sudah maju dengan datangnya agama yang benar untuk menyembah batu, patung, berhala, itu sudah ditiadakan. Bagaimana kita bisa menyatakan manusia yang penuh peradaban masih kita mengkategorikan sebagai penyembah batu? Bagaimana cara berpikirnya? Ya. Coba mungkin Bang Rudi bisa menjelaskan. Ya. Kalau saya menjelaskan makanya saya bilang ada batu mulia, itu batu akik, batu rubi dan segala macamnya. Tetapi ada batu yang dipermuliakan. Tanpa batu ini orang tidak sampai kepada Tuhan. Maka saya bilang ini sudah satu pengkultusan. Ini sudah satu peribadatan atau penyembahan. Karena tanpa aksesoris batu itu mereka dianggap tidak berbakti atau tidak beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi kalau kita berbicara hal itu banyak bentuk yang lain-lain, ya bentuk misalnya uh, piramid atau segala macam bentuk batu piramid yang disujuti misalnya. Tapi tanpa batu yang satu ini, batu yang dimuliakan ini, itu enggak sah. Ah, ini sudah berbakti, mengkultuskan, memuliakan batu. Silakan, itu dilarang di agama kami, Pak. Ya, kita tidak bicara agama manapun, kita Ya secara betul. nalar manusia, ya kan. Hmm. Jadi di dalam peribadahan, kalau Sang Pencipta menyuruh kita, memerintahkan kepada hambanya untuk berkumpul dalam suatu wadah, suatu tempat, ya kan, maka seluruh bangsa, seluruh suku akan berkumpul memuji-muji,
mendendangkan Hmm. lagu-lagu pujian-pujian kepada Sang Hmm. Pencipta dalam suatu wadah, dalam suatu tempat seluruh suku bangsa di muka bumi Hmm. ini hadir pada tempat itu. Apakah salah? Apakah ada di dalam pemikiran manusia yang berkumpul ribuan, bahkan bisa ngantri? Bagaimana? Oke, Apakah di dalam kitab suci ada nggak seperti itu? ya. Saya tidak tahu apakah ada perintah kitab suci untuk datang kepada batu. Tetapi kalau ada perintah di kitab suci untuk datang beribadah, saya percaya. Contoh misalnya di Vatikan, ya. Di di depan apa namanya itu ya, Santo apa namanya gereja itu ya, Saint Peter itu jutaan orang datang ke situ. Itu tidak masalah mereka melakukan ibadah ya. Tapi saya tidak, kalau dalam agama kami Ulangan 5 ayat 8, 9, 10 itu. Memang tidak bisa kami datang kepada batu. Dan Tuhan kami tidak pernah menganjurkan agar kami datang kepada batu dan memuliakan batu. Otak kami mau ditaruh di mana? Batu kok kami muliakan? Lebih bagus kami memuliakan manusia daripada memuliakan batu. Jadi menurut saya dari segi kami nggak cocok Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Tapi di dalam kitab suci yang pernah saya baca dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu orang akan datang yang saya katakan tadi, datang segala suku bangsa setiap tahun untuk memuji. Ini segala suku bangsa ya. Jadi segala suku bangsa di muka bumi datang untuk memuji. Kalimat untuk memuji dalam satu tempat tertentu yang tertulis di dalam Perjanjian Lama itu yang melaksanakan perintah itu di muka bumi ini agama apa? Ya, kalau ditanya agama, semua agama pasti mengakui bahwa Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah di satu tempat, untuk berkumpul dari seluruh dunia. Ya, saya tidak tahu agama apa ya. Semua agama tidak bisa saya kutuskan atau saya katakan satu agama. Kayak kami juga misalnya, kalau Protestan sih nggak ada ya, maaf saja. Saya harus jujur mengakui. Kalau Katolik ada pusatnya itu di Vatikan di Roma. Mereka itu bisa ke sana beramai-ramai beribadah. Tidak ada masalah tuh. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu. Tuhan menyuruh orang untuk datang beribadah kepadanya, silakan. Tetapi Tuhan yang kami sembah tidak mau di umatnya memuliakan sebuah batu. Melebihi batu akik. Gak mau. Atau batu mulia. Jangan kau muliakan batu katanya. Ya, di dalam yang saya baca itu kan ada penyembelihan hewan. Oh Apakah di iya. Vatikan itu ada juga melakukan penyembelihan hewan, mendatangi tempat yang Anda katakan tadi? Kalau Hmm. ada agama tertentu yang benar-benar seluruh bangsa, seluruh suku di muka bumi ya, bukan di Indonesia, di muka bumi yang berkumpul kemudian menyembelih kurban. Hewan Hmm. kurban yang disembelihnya sesuai dengan keterangan dalam Perjanjian Lama itu. Nah, Hmm. yang agama mana yang melakukannya dan yang Anda katakan di Vatikan apakah serasi dengan ayat yang ada di dalam kitab Bible. Perjanjian Lama? Tadi yang Hmm. katakan Bible Perjanjian Lama aja. Oke, saya jawab. Saya share screen dulu kepada Pak Dani biar Pak Dani tahu. Saya hanya bisa menjelaskan dari agama Kristen ya. Agama Kristen tidak lagi mengorbankan hewan. Karena hewan tidak bisa lagi menebus dosa manusia. Itu tertulis di Ibrani 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang akan mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi Pak Dani,
Kalau Pak Dhani mengatakan orang Kristen tidak merujuk kepada Taurat, kami sudah datang Tuhan Yesus, Yesus itulah gantinya. Dikorbankan sekali anak domba Allah untuk selama-lamanya. Jadi kami tidak tiap tahun untuk mengorbankan. Nah, dalam pengorbanan Yesus, kami tidak ada diperintahkan untuk memuliakan batu atau menyujuti batu. Enggak ada. Untuk memuliakan atau mengorbankan Yesus itu kami lakukan cukup memberikan anggur ya di Matius 26. Anggur itu diminum dan roti. Tidak perlu kami sujud batu, tidak perlu kami mencium batu, memeluk batu, enggak perlu. Memuliakan batu sama dengan kalau di tempat kami itu penyembah Baal. Silakan. Ya, tadi Bang Rudi menyatakan itu merupakan perjanjian lama. Kemudian dalam Ibrani, karena sudah menyinggung masalah Ibrani, masalah perjanjian lama kita tadi kan. Sekarang perjanjian baru, New Testament, yang merubah perjanjian lama ini siapa sebenarnya? Apakah Yesus? Atau orang yang di luar Yesus? Para pengikut iblis yang di luar Yesus? Silakan dijawab. Siap. Kami tidak pernah merubah perjanjian lama. Ketika bait Allah itu runtuh, kan Yesus disalib. Setelah disalib tersibaklah bait Allah. Bait Allah nggak ada lagi. Bait Allah tidak bisa dibuat di luar Yerusalem. Itu menurut imannya orang Yahudi dan imannya orang Kristen. Maka karena tidak ada lagi bait Allah, apa yang mau dipersembahkan? Tidak mau orang Yahudi itu mempersembahkan lembu, sapi, segala macamnya itu di luar bait Allah. Karena darahnya itu harus ditiriskan di mezbah. Dan itu menjadi makanan imam-imam. Jadi tidak bisa lagi mereka menebus dosanya. Makanya kami tidak diajarkan untuk menyembah Yesus. Yesus sekali aja disalib dan selamanya ya. Tidak perlu kami memuliakan batu. Cukup batu mulia itu kami pakai sebagai cincin dan tidak perlu kami muliakan. Itu gambarannya. Jadi kami tidak merubah hukum Taurat karena bait Allah sudah enggak ada. Andai kata bait Allah masih ada, mungkin kami ke Israel pergi untuk melakukan yang namanya ritual itu. Tapi hebatnya kejadian di dunia ini, begitu Yesus disembelih, begitu Yesus menyerahkan nyawanya di kayu salib, bait Allah roboh. Sesuai yang dikata Yesus, aku akan merobohkan tapi dalam 3 hari akan ku bangun kembali. Maka Rasul Paulus mengatakan bait Allah itu Pak diri kami masing-masing. Silakan. Ya, kalau kita bicara lahir ya apa ya bahasanya secara kedagingan, yang namanya bait Allah. Kalau Allah atau Allah yang Anda katakan tadi tidak mampu membangunnya, berapa lemahnya Tuhan itu, Pak. Sangat lemah. Kalah dengan kondisi manusia yang di muka bumi ini. Kok bisa dikalahkan? Dengan tidak punya kemampuan Tuhan untuk menjaga bait sucinya. Itu dalam perspektif Anda kan. Saya hanya menyangka. Tapi kalau Tuhan mengalihkan bait suci, itu ada yang pernah saya temukan di dalam kitab Anda sendiri yang mengatakan istri-istrinya akan dipindahkan kepada orang lain. Satu. Yang kedua, pengajaran atau apa saya lupa itu akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, itu 2 kalimat, 2 ayat ini apakah kurang cukup untuk menyatakan atau mengekspresikan bahwasannya bait yang terjaga dari Tuhan itu walaupun dipindahkan karena ada janjinya untuk memindahkan, apakah kita tidak mau mematuhinya? Silakan. Oke. Tuhan memang ada mengatakan akan diambil dari mereka, diberikan kepada bangsa lain. Tetapi untuk bait Allah, carikan saya di Alkitab. Tidak satu ayat pun mengatakan bait Allah akan dipindahkan. Tidak bisa. Tetapi nanti akan turun bait Allah yang baru, Yerusalem baru. Mau sampai botak kita mencari Alkitab, tidak ada kata kalimat di situ. Bait Allah akan dipindahkan, tidak ada. Kemudian setelah Yesus naik ke surga, ini entah kebetulan atau tidak, tapi menurut saya ini kuasa Tuhan. Bait Allah itu roboh. Apakah Tuhan tidak mampu membangunnya? Siapa bilang tidak mampu? Maka kami sekarang beriman 1 Korintus 6 ayat 19.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya. Jadi kami ini adalah bait Allah lagi. Bait Allah yang fisik sudah roboh, tidak bisa dibangun oleh siapapun. Karena wahyu mengatakan akan turun nanti bait Allah yang baru. Ya. Nah, sementara kami, diri kami inilah bait Allah. Maka itu kami tidak boleh mengotori diri kami. Nah, karena bait Allah sudah tidak ada. Ingat ya, andai kata bait Allah ada, sangat mungkin kami akan berangkat ke Yerusalem untuk mempersembahkan seperti yang Pak bilang itu, korban bakaran, korban sembelihan. Tetapi tidak satu ayat pun di Bible yang mengatakan bahwa kami harus memuliakan batu, menangis di hadapan batu, memeluk batu, mencium batu, mengadukan seluruh keluh kesah kami ke batu-batu. Enggak ada itu. Tapi kalau untuk mesbah, ya itu untuk tempat pengorbanan. Ya kita lihat saja orang-orang yang mengatakan mengenal Taurat. Ketika mereka mengorbankan sapi, hewan ternak segala macam. Apakah hewan ternak itu mereka bawa ke mesbah? Kan enggak. Karena mereka tidak bisa mendirikan mesbah seperti mesbah yang ada di Yerusalem itu. Kenapa tidak bisa? Kan tinggal gampang, tinggal ambil batu susun. Mesbah itu kan tumpukan batu, susunan batu. Bentuknya 4 persegi. Atau kubus. Kan selesai di atasnya itulah serahkan darah-darah hewan. Kalau kita merujuk kepada raja-raja itu kan bentuknya batu, susunan batu. Jadi itu yang bisa saya jawab Pak. Selo, Iya, silakan. mantap sekali, mantap. Jadi susunan batu-batu yang berbentuk kubus. Nah, Ya. kriteria itu, ya, kriteria yang Bang Rudi sampaikan, kemudian kita korelasikan dengan ayat tentang berbagai macam suku bangsa, berjuta-juta manusia, beribu-ribu manusia yang mendatanginya setiap tahun dan diadakan penyembelihan hewan. Dan itu merupakan janji yang kekal yang terjaga. Nah, kemudian dikorelasikan dengan pemindahan yang Bang Rudi sampaikan juga. Apakah tidak bisa kita mengkorelasikannya dengan yang berada di keturunan daripada Abraham atau Ibrahim yang bernama Ismail? Apa salah kalau dipindahkan ke keturunan Nabi Ibrahim atau Abraham yang memiliki satu gen, yaitu gen daripada Ibrahim atau Abraham yang Anda katakan Ishak dengan Ismail kan dua beradik. Nah, apa salahnya Tuhan yang telah berjanji dengan Ibrahim untuk memindahkan dari saudara satu ke saudara yang lain? Apa salah ini? Silakan direnungkan dan kalau bisa dijelaskan. Terima kasih. Siap. Alkitab sudah menjelaskan Abraham bernegosiasi dengan Bapa di sorga agar anaknya Ismail diterima untuk beribadah kepadanya. Kata layak di sana artinya Allah Bapa di sorga itu adalah Tuhan bagi Ismail. Apa kata Tuhan? Tidak. Dia bukan anak perjanjian, tetapi dia akan kuberkati menjadi bangsa yang besar. Kalau kita mau jujur, baca Kejadian 22, ketika Hagar diusir, maka dia bertemu dengan malaikat dan malaikat itu memberi dia pertolongan. Apa kata si Hagar? Saya akan memanggil engkau El Roy. Maka nama Tuhannya Ismail itu harus El Roy. Jikalau ada nama Tuhan selain El Roy itu adalah Tuhan palsu. Itu bukan Tuhannya Ismail yang sesuai dengan kitab suci kami. Kalau ada namanya misalnya Syanu itu bukan Tuhannya Ismail. Karena ibunya memanggil El Roy dengan Tuhan itu, sebutan Tuhan itu. Itu sudah jelas. Nah, ketika Tuhan mengatakan aku akan mengambil darimu dan memberikan kepada bangsa lain. Ingat, Israel yang dimaksud di situ adalah Yakub. Yakub memiliki saudara kembar bukan Ismail, tetapi Esau. Jadi kalaupun diberikan itu kepada bangsa lain, itu kepada keturunan Esau. Bukan keturunan Ismail, itu keliru. Ismail tidak sejajar dengan Yakub. Yakub punya saudara kembar namanya Esau. Ya, kemudian kalau Bapak bilang ada kumpulan manusia datang ya, ada tumpukan batu itu ya. Kita lihat saja mereka ketika menyembelih hewan, apakah darah hewan itu ditaruh di atas tumpukan batu itu? Kan tidak. Kecuali tumpukan batu itu ditaruhlah darah itu semua sampai penuh.
Kalau sudah penuh baru itu mesbah. Definisi mesbah kan sudah jelas dibaca di Perjanjian Lama. Tempat untuk mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Maka darahnya harus dicurahkan di atas mesbah itu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Dhani. Silakan. Oke. Kalau bicara teknis, apakah teknis itu bisa berubah atau tidak menurut Bang Rudi? Kalau bicara pokok, oke, tidak bisa berubah kan. Tetapi kalau teknisnya itu bisa berubah tidak? Bisa diamandemen tidak teknisnya? Mengikuti kondisi, situasi dan kondisi atau sikon. Itu namanya teknis. Kalau di dalam tatanan tata negara ya. Jadi teknis itu kan bisa berubah. Kalau kita bicara tadi Anda katakan darahnya harus dikumpulkan di atas misbah, itu kan sifatnya teknis, bukan primer. Bagaimana tanggapan Bang Rudi kalau statement seperti ini? Silakan. Ya, terima kasih. Kita sudah baca di Alkitab, untuk ibadah kepada Bapa di sorga tidak bisa ditawar. Teknisnya sudah begitu, maka mereka mulai melakukan itu sejak zaman Musa sampai mereka sampai ke dalam tanah Kanaan sampai zaman Yesus. Gak bisa ditawar. Karena ini bicara peraturan dari Tuhan. Ya, dan kalau kita baca Yohanes 4 ayat 22, banyak orang saya bukakan dulu, banyak orang mengira-ngira mereka-reka ya, bahwa seolah-olah Tuhan akan memindahkan dari Israel kepada bangsa lain ya. Kalau kita buka Yohanes 4, ini menggugurkan semua mimpi-mimpi orang yang beranggapan keselamatan datang kepada mereka. Enggak. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Saya enggak tahu Pak Dhani apa mengenal apa yang dia sembah ya. Tapi ini kepada orang yang tidak mengenal apa yang dia sembah. Tidak bisa ditemiskan, tidak bisa diginikan segala macam. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi ini menggugurkan semua impian-impian orang yang mau merampas keselamatan dari Yahudi. Enggak bisa. Yang bicara ini siapa? Yesus, ini tanda merah. Artinya apa? Yesus pun tidak mau memindahkan keselamatan itu kepada bangsa lain. Makanya orang Kristen, kitab sucinya tidak bisa terlepas dari kitab suci orang Yahudi. Dan kami tidak pernah menuduh orang Yahudi sudah merubah-rubah kitabnya. Kalau sampai kami tuduh mereka merubah-rubah kitabnya, maka mereka akan mengajukan ke Mahkamah Internasional. Setiap yang memakai kitab kami penjarakan, misalnya ya. Atau minta hak paten atau segala macam. Apa yang bisa kami lakukan? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Gak bisa kami rubah-rubah itu. Keselamatan datang dari bangsa, katakanlah bangsa Amerika. Gak ada, itu gak ada. Maka dari itu kami tidak akan pernah mau melakukan apa yang di 1 Raja-Raja 18 sujud batu. Dan tidak akan pernah mau memuliakan batu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan Pak Dhani, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, banyak nih sebenarnya berkembang ini. Tadi Bang Rudi mengatakan teknis saja tidak bisa dirubah. Tapi faktanya, hukum Taurat saja bisa dirubah, Pak. Bapak sendiri yang mengatakan tadi, dengan datangnya Yesus, maka hukum seremonial, hukum apa lagi itu, hukum adat istiadat, itu tidak, ataupun hukum lisan, itu ditiadakan. Bahkan di dalam pernyataan dari, mohon maaf ya, kita sebutkan saja, pernyataan Paulus yang membatalkan hukum Taurat, itu bagaimana sikap kontradiktif antara perkataan Bang Rudi dengan perkataan Paulus? Kontradiktif sekali itu. Gimana tanggapannya? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kalau kita lihat Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tidak pernah. Yesus pun tidak pernah membatalkan hukum Taurat, tidak pernah. Yang terjadi adalah bahwa ada orang yang bukan Yahudi. Maka kisah para rasul 15 mengatakan, baik orang yang bersunat maupun tidak orang bersunat, jikalau ada satu Tuhan yang sama, maka semua diselamatkan bukan karena aturan Yahudinya itu,
tetapi karena iman kepada Bapa di sorga. Itu sudah cukup jelas, Pak. Kalau kalau misalnya kami menggunakan hukum Taurat, maka kami tidak akan pernah sampai ke sorga. Dengan apa kami menyentuh hukum Taurat? Kami bukan Yahudi. Mau sunat, kami hanya punya 3 pilihan. Kami keturunan Abraham, kami keturunan budak Abraham, atau kami keturunan si penjahat kelamin. Di Kejadian 34. Kami tidak punya jalur untuk disunat. Lantas dengan apa kami mau selamat? Maka kalau hukum Taurat itu diperlakukan, ini juga untuk Bapak juga ya. Siapa tahu orang Bapak juga ada hukum Taurat di dalam imannya. Maka tidak ada orang yang selamat selain orang Yahudi. Lantas dengan apa kami mau menyembelih hewan? Penyembelian hewan itu hanya berlaku kepada agama Yahudi. Orang-orang Yahudi. Sementara kami bukan Yahudi. Lantas apa gunanya kami menyembelih hewan? Gak ada guna. Karena itu hanya dilakukan oleh 12 suku Israel, 11, dan diterima oleh satu suku Israel, Lewi. Lah kami suku apa? Suku Batak. Meskipun kata orang ada si Batak ini katanya keturunan dari Yahudi. Tapi secara sekarang kita sampingkan dulu tuh. Kami suku Batak yang dari anak cucunya dari dataran Cina. Kan itu nenek moyang kita. Sekarang saya mau bertanya. Ketika saya menyembelih hewan, dasar saya apa? Enggak ada. Itu namanya pandai-pandaian. Jadi enggak ada dasar. Maka dari itu Rasul Paulus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi membuka ruang keselamatan bagi orang yang non-Yahudi. Maka dikatakan jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun tidak bersunat, diselamatkan karena iman. Bukan karena sunatnya dia diselamatkan, tapi karena iman. Paham ya Pak? Silakan. Ya, ini dikatakan terakhir lah ya. Saya pernah baca yang di dalam kitabnya Paulus yang telah mengatakan dengan datangnya Yesus itu kan telah batallah hukum Taurat. Itu pernah saya baca. Mungkin Bang Rudi bisa menjelaskan. Itu yang pertama, telah batallah hukum Taurat itu yang apa tentang Yohanes segala macam. Yang kedua, kita kan hanya diskusi antar agama yang Bang Rudi jelaskan. Sekarang saya berupaya untuk mengkonfirmkan dengan perjanjian lama dengan Islam, boleh atau tidak? Takutku nanti orang apa Pak, apa namanya dia baperan, nanti saya ditangkap polisi. Enggak, ini kan bukan ini kita mengkonfirmkan aja. Oh silakan, Bapak yang mengkonfirmkan silakan. Ya, Bapak punya hak karena Bapak Islam saya tahu. Silakan. Jadi kalau perjanjian lama yang dilakukan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, ya kan, itu memiliki benang merah, terutama tentang peribadahan yang saya sampaikan tadi, ya tentang susunan batu, misbah tadi, yang di dalam Islam dulunya orang-orang Yahudi itu cuci muka, cuci tangan, cuci kaki di dalam melakukan membersihkan kedagingannya. Dan itu juga dilakukan oleh umat Islam, itu yang pertama. Yang kedua, yang ayat yang kita sampaikan tadi, yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa akan datang ternyata juga ada di dalam Islam. Maka sampai detik ini umat Islam di muka bumi ini itu mendatangi yang namanya misbah yang Anda katakan, kalau kita bisa korelasikan dengan Ka'bah. Maka seluruh umat Islam di muka bumi yang berbagai macam suku, berbagai macam ras, ya kan, berbagai macam bangsa itu berkumpul sampai detik ini. Bahkan di negara-negara Asia khususnya ya, itu untuk ke sana itu antrian sampai menunggu, saking ramainya, saking tidak
mampu menampung manusia yang akan memuji, mendendangkan labbaik Allahumma labbaik, itu kan pujian-pujian. Sampai antrian panjang bertahun-tahun, bahkan mencapai 20 tahun. Dan itu sesuai dengan ayat yang tadi Bang Rudi paparkan. Yang kita paparkan maksudnya. Nah, inilah yang yang namanya kebenaran dari Tuhan itu tidak bisa terbantahkan. Yang menjadi persoalannya adalah apabila ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, yang merubah hukum Tuhan, itu yang menjadi pertanyaan. Siapakah orang yang merubah hukum Tuhan ini mengatasnamakan Tuhan? Yang tidak sesuai dengan perjanjian lama yang kita uraikan tadi. Sehingga memisah-misahkan antara keturunan Abraham atau bukan Abraham. Padahal manusia itu sama. Di hadapan Allah itu, di hadapan Tuhan pasti sama, nggak mungkin berbeda. Orang Yahudi juga ada yang dihukum mati. Banyak juga orang Yahudi yang bejat. Banyak juga orang Yahudi yang dihukum oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama banyak diceritakan itu. Nah, apa yang mau kita katakan kalau kaum Yahudi sebagai penyelamat, sementara di kalangan dia sendiri banyak juga yang dimusnahkan ataupun yang dibinasakan oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa memilah mana yang menyelamatkan, mana yang telah binasa? Silakan. Oke, terima kasih Pak Dhani. Apakah ini yang terakhir? Ya kalau ada yang lain boleh terakhir, nggak masalah. Siap, oke. Karena ini sudah terakhir, terima kasih Pak Dania, saya akan jawab. Ya, kawan-kawan, Pak Dhani sudah mengkomparasi dengan ajaran Islam. Ya silakan saja, karena itu kan imannya Pak Dhani. Saya tidak bisa mengganggu-gugat. Kalau Pak Dhani mengatakan mereka mau ikut jauh dia, silakan. Saya juga tidak bisa ganggu-gugat. Sekarang intinya saya berbicara ke iman saya nggak mau menyentuh ke sana. Karena nanti pasti besoknya langsung datang orang ke sini bawa borgol dan saya dibawa ke polsek. Takutnya saya begitu. Saya nggak menyentuh agama Islamnya ya kawan-kawan ya. Kalau ada orang yang beranggapan bahwa Yesus Kristus atau Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat, tidak. Rasul Paulus tidak bisa membatalkan hukum Taurat. Yesus pun tidak bisa membatalkan hukum Taurat. Tetapi Yesus mengatakan aku datang menggenapi. Genaplah dia, artinya hukum Taurat itu memiliki dua inti. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Yang mau digenapi Yesus itu adalah kasih kepada sesama manusia. Bahwa keselamatan benar datang dari bangsa Israel. Tetapi manusia di luar Israel pun bisa mendapat keselamatan, punya hak. Ya, maka dari itu, jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang yang hidup di dalam hukum Taurat maupun orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, semua diselamatkan karena iman. Andai kata ditetapkan hukum Taurat itu, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyembah Bapa di sorga. Enggak ada. Selain orang Yahudi. Ya. Apalagi sampai dikomparasikan tadi sama Pak Dhani. Orang Yahudi akan bilang, kalian bukan Yahudi. Kalau kalian lakukan upacara kami, nggak bisa. Sama dengan kami. Katakanlah saya orang Batak, orang Indonesia lah. Saya sok-sok melakukan seluruh kegiatan Yahudi, apa bisa? Nggak bisa. Karena Yahudi itu betul-betul berasal dari Tuhan. Itulah satu-satu agama yang diturunkan oleh Tuhan. Maka dari itu di Matius 5 ayat 20, Yesus juga menjelaskan itu. Di Yohanes 4 ayat 22, Yesus pun mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada keselamatan datang dari bangsa Yunani, bangsa Arab, bangsa Turki, bangsa Amerika. Enggak ada. Dari bangsa Yahudi. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, sementara saya bukan Yahudi. Apakah saya tidak selamat? Iya, kalau kita merujuk kepada hukum Taurat. Saya tidak bisa selamat karena saya tidak orang Yahudi, saya tidak bisa melakukan seluruh hukum Taurat, ritual hukum Taurat tidak bisa saya lakukan. Lantas bagaimana? Apakah semua manusia ke neraka hanya Yahudi yang masuk surga? Yesus mengatakan tidak, keselamatan benar datang dari bangsa Yahudi. Tetapi keselamatan sekarang setelah Yesus datang kasih karunia.
Yesus tidak membatalkan. Hukum Taurat masih dilakukan, masih bagi orang Yahudi. Mereka masih bersunat, masih segala macam. Lah, saya orang yang bukan Yahudi, bagaimana? Keselamatan saya itu karena kasih karunia Tuhan. Kenapa bisa begitu? Itulah hebatnya Alkitab. Dijelaskan di dalam Alkitab satu manusia yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi diselamatkan Tuhan. Namanya Henok. Henok diselamatkan bukan karena hidup di bawah hukum Taurat. Maka dia diselamatkan karena kasih karunia Tuhan langsung. Jadi jangan kalian kira kasih karunia itu ada setelah Yesus. Tidak. Dari zaman dulu kala Tuhan sudah punya kasih karunia. Hanya digenapi Yesus kepada seluruh bangsa lagi. Yang kedua, hebatnya Alkitab menjelaskan. Jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang yang bersunat maupun tidak bersunat, semua diselamatkan karena iman. Hebatnya Alkitab tidak bisa ditandingi oleh kitab apapun, termasuk kitab para sujud batu. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Dijelaskan di dalam Alkitab ada dua manusia yang selamat langsung ke surga. Yang satu Henok, dia tidak disunat. Siapa bilang Henok disunat? Yang kedua adalah Elia yang disunat. Jikalau ada satu Tuhan yang sama, Tuhan Henok dan Tuhan Elia sama. Baik orang yang bersunat Elia maupun orang yang tidak bersunat Henok diselamatkan karena apa? Kasih karunia, karena Tuhan. Jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang yang bersunat Elia maupun orang yang tidak bersunat diselamatkan karena apa? Iman. Titik. Itulah hebatnya ajaran Kristen. Yang tidak bisa ditandingi ajaran sujud batu. Orang Kristen tidak mau mempermuliakan batu. Tapi batu mulia ada dipakai orang Kristen. Batu mulia dipakai, batu yang dipermuliakan tidak bisa dipakai oleh siapapun. Karena dia dimuliakan. Itu bedanya. Zaman sudah modern. Mengapa orang Kristen harus mempermuliakan batu? Sementara batu mulia bisa dipakai. Batu yang dipermuliakan tidak bisa dipakai sembarangan. Dimuliakan batu itu kawan, luar biasa. Tempatnya pun terhormat. Paham kalian maksudnya? Jadi jangan ada baperan. Tapi tadi Pak Dhani kuhargai. Dia mengkomparasi dengan ajaran agamanya, biarin aja. Kan hak dia. Kalau saya disuruh, nggak maulah. Ngapain susah? Ajaran saya saja saya ceritakan. Cukup luas. Dan mereka apa ya? Kelonjot-kelonjot. Tapi saya salut dengan Pak Dhani, dia menahan emosi. Emosinya itu udah mau memuncak sampai tarik napas tadi kalian dengar. Saya tahu. Tapi dia tahu saya tidak akan pernah mau terpancing. Karena saya memang bicara kitab suci saya. Tidak bicara kitab suci Pak Dhani. Dan Pak Dhani menghargai, saya salut. Terima kasih Pak Dhani. Teman lama ini kawan. Manusia yang pertama dikenal Pak Dhani di dalam dunia maya debat ini akulah. Kami dulu debatnya di Skype. Jadi kawan, banyak sang debater ini apa ya. Aduh, pemula ya. Pelopor ya kawan-kawan ya. Semoga kalian sudah paham ya. Hebatnya Bible itu di situ kawan. Jikalau ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun tidak bersunat, orang akan bertanya, siapa orang tidak bersunat masuk surga? Henok. Siapa orang bersunat yang masuk surga? Elia. Keduanya diselamatkan karena apa? Karena sunat? Tidak. Tapi kenapa? Iman, titik. Berarti Rasul Paulus benar. Dia hanya mengulang ucapan para nabi. Dia tidak membuat ajaran baru. Tidak menyesatkan orang. Tidak meniadakan hukum Taurat. Hei kawan. Hebatnya ajaran Kristen. Kalau dibilang hukum Taurat dikenakan bagi semua orang. Tidak ada yang selamat selain Yahudi. Gak bisa selamat kita kawan. Kau mau disunat. Kau disunat dasarmu apa? Itu perjanjian Bapa di sorga dengan Abraham. Bahwa keturunannya dan keturunan budak di rumah yang dibeli. Itu wajib disunat. Kau yang mana? Budak ya? Berarti kau budak. Saya gak mau jadi budak kawan. Saya adalah orang merdeka. Anak ni raja. Raja, segala raja. Yesus Kristus. Lantas kau disunat kenapa? Oh karena kau pengikut penjahat kelamin.
Wah, kau mengarang-arang, kau menghina sang dewa matahari. Tidak, baca Kejadian 34 si Homer. Kan anaknya memperkosa Diana, anaknya Yakub. Lantas saudara-saudaranya Dina mengatakan, kau harus disunat. Begitu disunat hari ketiga dimatikan semua. Jadi kalian itu, sunat kalian ya pilihlah yang mana. Budak kalian nggak mau, oke pengikut penjahat kelamin, kalian akan dimatikan. Artinya apa? Dimasukkan neraka. Ngeri kawan. Lantas kau dengan apa mau melaksanakan itu? Kau pandai-pandaian, wah orang Yahudi menyembelih korban. Gara-gara Abraham mempersembahkan Ishak. Lah kau siapa? Apakah kau orang Yahudi? Tidak. Terus kok kau buat korban-korban? Siapa yang menerima doamu? Gak ada kawan. Pandai-pandaian aja. Wah terus darah korbannya harus ditaruh mesbah. Mesbah mana yang kau pakai? Gak ada kawan. Lantas apakah itu sohi? Tata ibadah Yahudi tidak bisa ditawar-tawar.